Assalamualaikum teman-teman dan sobat petualang. Pada kesempatan kali ini kita masih berada di Gua Canguk Landak Putih, yang dimana masih berada di Kabupaten Grobogan, Kecamatan Wirosari, masih berada di Desa Tegalrejo. Kali ini kita akan masuk ke dalam guanya, dimana area masuknya ini hanya cukup untuk satu orang saja. Dan di dalamnya nanti kita akan melihat secara langsung bagaimana kondisi atau suasana di dalam, serta terdapat ada benda-benda yang dimana konon ceritanya adalah benda-benda pusaka yang masih ada, baik itu secara kita dapat jumpai ataupun dengan kasat mata. Area Gua Canguk Landak Putih ini diceritakan oleh warga sekitar atau yang sebagai penunjuk jalan kita bahwa dulunya pernah disinggahi atau pernah digembalakannya kebo landohnya Mbah Saridin atau Mbah Syekh Jangkung di sini. Dan juga Gua Canguk Landak Putih sebagai tempat pertapaan bagi orang-orang yang berspiritual tinggi, yang dimana dalam kejawen, dalam masyarakat kejawen adalah lelaku spiritual, yakni dalam meditasi. Dalam kebudayaan masyarakat Jawa sangat erat dengan ilmu kebatinan, meditasi, atau yang lebih dikenal orang-orang tua Jawa pada zaman dahulu adalah semedi. Semedi adalah meditasi itu sendiri yang dimana sudah pernah kita bahas, yakni mengekang hawa nafsu duniawi, dimana adalah mencari jati diri sendiri yang sebenarnya. Diceritakan bahwa di Gua Canguk Landak Putih ini dulunya adalah tempat bertapanya orang-orang yang berspiritual tinggi, serta juga kita tidak pernah tahu karena pada zaman dahulu banyak sekali para kesatria banyak yang melakukan meditasi atau semedi guna mencari jati diri tentunya, dan juga ilmu kasepuan. Karena pada zaman dahulu adalah yakni sering kali berperang ataupun mempertahankan wilayahnya. Dalam artian di sini adalah pada zaman kerajaan. Tempatnya yang hening dan sepi serta atapnya yang membentuk gumpalan-gumpalan menjadi daya tarik tersendiri bagi orang-orang yang suka bermeditasi. Selain itu, tetesan-tetesan air dari atas batu serta gemericiknya air secara pasti dipastikan Gua Canguk ini memiliki sumber mata air yang sangat besar. Area guanya yang memanjang serta dengan kemiringan batu yang tidak merata justru menambah kesan aura tersendiri di dalamnya. Dituturkan oleh warga bahwa di dalam gua ini terdapat gua lagi di dalamnya, yang mana menjadi sebuah rahasia bagi orang-orang yang bisa melihatnya. Teman-teman dan sobat petualang bisa berbagi pengalaman jika lebih tahu tentang Gua Canguk Landak Putih ini. Dari sumber informasi yang kita dapatkan bahwa di kawasan Gua Canguk Landak Putih ini terdapat pusaka yang menancap entah itu di luar area gua ini atau di dalamnya. Yang jelas ada pusaka, yakni pusakanya itu sangat dibilang sepuh karena menjadi penunggu di dalam Gua Canguk Landak Putih ini. Dan teman-teman nanti akan kita perlihatkan ada belik, jadi ada kayak sendang tapi kecil. Itu di atasnya di atasnya bebatuan, dan itu beliknya tuh kecil sekali. Airnya sangat jernih. Nanti akan kita tunjukkan kepada teman-teman dan sobat petualang. Jadi tidak dipungkiri bahwa di tempat ini atau di Gua Canguk Landak Putih ini dulunya mungkin pernah dikunjungi atau disinggahi oleh para kesatria-kesatria ataupun punggawa-punggawa yang bersemedi di sini ataupun bermeditasi, melakukan laku spiritual demi mendapatkan tujuan atau ilmu kasepuan
yang dimana untuk mempertahankan pada waktu zamannya dahulu, dan serta juga untuk kebo landohnya Mbah Saridin atau Mbah Syekh Jangkung yang pernah digembalakannya di kawasan Goa Cangok Landak Putih ini. Diceritakan bahwa disinilah tempat pusakanya menancap di area bebatuan ini. Dan teman-teman sobat petualang, akan kita tunjukkan ini adalah belik. Jadi belik ini menjadi tempat keramat atau tempat yang dikeramatkan karena ada air yang menetes entah itu dari mana, dan ini membentuk kubangan kecil dan airnya sangat jernih. Dan ini teman-teman dan sobat petualang itu tidak airnya tidak pernah surut. Jadi sekali lagi ada yang menceritakan atau sumber yang kita dapatkan bahwa di sanalah atau teman-teman kita yang di atas itu terdapat benda pusaka yang menancap di situ. Jadi kita tidak tahu nama benda pusakanya seperti apa dan bentuknya, tapi yang jelas karena ini babakan spiritual yang tinggi, jadi kita tidak tahu secara pasti. Dan dari kita mungkin cukup sekian dulu apa yang dapat kita sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah dalam berucap, kami mohon maaf. Terima kasih sudah mengikuti petualangan kami. Tunggu petualangan di tempat-tempat yang menarik lainnya.